السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, dari semenjak Nabi wafat sampai hari ini hampir selalu ada sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disaksikan oleh kaum muslimin. Baru beberapa bulan beliau wafat, Abu Bakar melihat orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika Nabi bersabda itu orang-orang ini belum nampak. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab, Tulaihah binti Khuwailid, Aswad al-Ansi. Ini manusia-manusia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak semua nama itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diapakan oleh Abu Bakar? Dihabisi, mati, mengaku Nabi. Abu Bakar cuma 2 tahun. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar menunggu-nunggu manusia yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setiap kali datang sekelompok rombongan dari Yaman, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Tidak ragu, selalu Umar menunggu-nunggu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, siapa Uwais? Dan Uwais belum ada ketika Nabi bersabda itu. Artinya tidak ada di Madinah, walaupun sudah lahir. Maka Uwais bukan sahabat, walaupun sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa istilahnya? Antum tahu? Tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi beriman dan sezaman. Muhadram, bukan sahabat, walaupun satu masa, seperti Raja Najasyi. Ya. Dan ini bukan satu-satunya. Ini bukan satu-satunya. Ada beberapa sabda Nabi yang disaksikan oleh Umar. Umar wafat, Utsman pun melihat orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin terlihat detik-detik menjelang Utsman dibunuh. Utsman tidak tahu hal yang gaib, tapi Utsman tahu berdasarkan ilmu bahwa beliau akan mati terbunuh. Ya. Utsman wafat, giliran Ali. Ali menyaksikan anak-anak muda, hudasaul asnan, sufahaul ahlam, umur mereka masih muda-muda belia, dan pemahaman mereka tentang Al-Quran buruk sekali. Jidat mereka hitam karena bekas sujud.
Badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ali menyaksikan ini. Maka Ali tidak ragu. Dahinya hitam bekas sujud, hampir setiap hari berpuasa, hampir setiap malam sholat malam. Ketika mereka melewati jalan dan ada sebutir kurma, mereka tidak berani mengambil, takut haram, takut dosa. Tapi Ali tidak ragu-ragu membantai orang-orang ini, menghabisi orang-orang ini. Kenapa? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena sabda Nabi, mana mungkin Ali berani? Bayangkan kita tidak punya ilmu, tiba-tiba di depan kita ada orang yang khusyuk sujud, beranikah kita membunuh dia? Tentu tidak berani. Kecuali kita punya ilmu, ada wahyu dari langit, baru berani. Tidak mungkin, wahyu sudah putus. Ali berani, karena apa? Karena ilmu. Inilah ilmu luar biasa. Maka orang yang mengatakan ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, saudara-saudara, ini hak, ini batil, saudara-saudara, ini tanda bahwa dia berilmu. Orang berilmu cenderung berani. Ya. Biasanya nggak apa-apa itu. Ya ini benar, itu benar. Biasanya dia tidak berilmu. Ya. Orang yang tidak berilmu cenderung diam, tidak berpendapat. Gimana nih? Cukup pondasi 2 meter, tinggi bangunan segini. Cukup lah. Gimana? Mungkin nggak apa-apa. Ada orang yang berilmu, dia bilang, jangan, bahaya ini. Gagalkan pembangunan ini, kalau cuma 2 meter, ini bahaya. Ini cenderung dia berilmu. Orang yang berilmu, dia berani mengatakan, ini teruskan, ini jangan teruskan, ini hak, ini batil. Itu ciri-ciri orang yang berilmu. Lihat Ali bin Abi Thalib, berilmu, maka berani. Sedang sujud, luar biasa kehusuan mereka dalam sholat, dalam puasa. Ali tidak ragu-ragu, habisi. Ya. Ali wafat. Tentang wafatnya Ali, terbunuhnya Ali, tidak langsung Muawiyah. Tapi kaum muslimin sempat dipimpin oleh orang laki-laki yang pernah ditimbang oleh Nabi, digendong oleh Nabi di atas mimbar. Tadinya dia jatuh, masih kecil. Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, sepertinya khutbah Jumat. Anak ini terjatuh, diambil oleh Nabi, digendong. Sebentar Nabi melihat jamaah, sebentar Nabi melihat anak ini. Sebentar Nabi melihat ke jamaah, sebentar Nabi melihat anak ini. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, maksudnya cucu ya, anakku ini akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa. Dan terjadilah itu. Ketika Ali terbunuh, kaum muslimin ada 2 kelompok. Kelompok siapa dan kelompok siapa. Bahkan sahabat ikut terbelah. Kelompok siapa dan kelompok siapa? Kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Apakah seluruh sahabat di kelompok Ali? Tidak. Kita tahu Zubair, Tolha, ya, Aisyah tidak berada di kelompok Ali, tapi Muawiyah. Ini fitnah memang. Ya, betul-betul ini fitnah. Pecah. Kecuali setelah tampilnya anak yang ditimbang oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Hasan bin Ali. Persis kejadian apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa bulan Hasan menjadi khalifah menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib, Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada siapa? Pada Muawiyah. Kepada Muawiyah. Maka tidak benar orang mengatakan Muawiyah itu merampas hak Ali, Muawiyah mendolimi Ali. Salah. Muawiyah sah kekuasaannya, kekhalifahannya. Kenapa? Karena diberikan oleh Hasan yang paling sah. Semenjak itu tidak ada lagi kelompok Ali, tidak ada lagi kelompok Muawiyah. Semuanya mengikuti Hasan, membaiat satu khalifah yaitu Muawiyah. Ya. Muawiyah wafat, terus Yazid Muawiyah, Yazid wafat, diganti Muawiyah II bin Yazid. Terus sampai zaman Umar bin Abdul Aziz. Kejadian lagi apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa kejadian di zaman Umar bin Abdul Aziz? Para amil zakat kebingungan. Para amil zakat, petugas zakat bingung. Bingung apa? Bingung nyari mustahik. Gitu. Nyari fakir, miskin, gorim, ibnu sabil, mu'alaf, bingung. Sementara harta zakat kaum muslimin baitul mal bertumpuk-tumpuk. Para ambil zakat bingung. Ini fakir mana, miskin mana, harta negara bertumpuk-tumpuk, harta zakat. Nggak ada fakir, nggak ada miskin. Kekayaan melimpah ruah. Allah berikan kepada kaum muslimin. Persis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebalikan kita sama juga sih. Kita ambil zakat kita sekarang ini bingung juga. Ya. Tapi bukan bingung nyari mustahik, bingung nyari muzakki. Ya. Mustahik sudah ngantri, yang fakir, yang miskin, yang gorim, yang anak yatim, yang janda-janda tua, sudah ngantri panjang. Ini yang mau zakat mana? Bingung juga sama. Ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai zaman Harun ar-Rasyid, sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terus ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikmati, disaksikan oleh kaum muslimin. Saya kira antum yang baca sirah tahu bagaimana pasukan yang wajahnya bulat seperti tameng, matanya sipit, pakai sendal bulu. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin diperangi, bahasa kita dibantai oleh pasukan yang berwajah bulat, bermata sipit, pakai sendal bulu. Sudah ada belum? Pasukan apa? Pasukan Mongol, gulagukan. Habis kaum muslimin. Ya. Berkat gara-gara pengkhianatan seorang tokoh Syiah Rafidah Al-Qumi masuk dalam pemerintahan Baghdad, dinasti Abbasiyah. Saya kira antum tahu yang baca sejarah. Ya, memang mereka berkhianat luar biasa sampai hari ini. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di zaman Syekhul Islam kan luar biasa. Peperangan kaum muslimin melawan Tartar, Mongol luar biasa. Kitab-kitab kaum muslimin dibakar habis. Sampai ada satu musnad terbesar. Musnad
Imam Ahmad kalah. Ini milik muridnya, Baqi bin Makhlad. Antum tahu siapa Baqi bin Makhlad ini? Anak muda remaja dari Andalus, Spanyol. Jauh-jauh datang dari Spanyol menuju Baghdad. Untuk apa? Untuk menimba ilmu, karena sampai ke telinga anak muda ini siapa Ahmad bin Hanbal. Luar biasa ilmu beliau. Anak muda ini tertarik belajar ilmu hadis. Maka entah berapa minggu, berapa bulan sampai ke Baghdad. Sampai di Baghdad, masuk masjid. Pikir dia pasti ada di masjid Imam Ahmad sedang dikerumuni oleh murid-muridnya, jamaah kaum muslimin. Enggak taunya tidak. Tidak ada yang berani menjawab Ahmad bin Hanbal di mana. Fitnah dari Khalifah Al-Ma'mun, fitnah khalqul Quran. Walaupun ini sudah dikeluarkan dari penjara beliau, tapi tidak boleh keluar dari rumah. Ya. Maka dengan pelan-pelan mengendap-endap, akhirnya sampai ke rumah Imam Ahmad dan berguru. Awalnya Imam Ahmad menolak, tapi terus anak muda ini Baqi bin Makhlad terus mendesak. Akhirnya entah berapa tahun sampai Imam Ahmad wafat, berguru setiap malam. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, sampai beliau berhasil menulis musnad terbesar di muka bumi ini, lebih besar dari Imam Ahmad. Ini hilang. Sebagian ulama mengatakan hilang bersama kitab-kitab yang lain ketika kaum muslimin diserbu oleh gulagukan. Terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus. Nah, sekarang kita bahas yang sedang kita lihat. Karena hampir seluruh zaman itu kaum muslimin menyaksikan sabda Nabi. Ya, termasuk zaman kita sekarang ini. Antum yang baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, tentu antum akan melihat bukan satu dua sabda Nabi yang kita saksikan hari ini. Kita tidak bahas Ka'bah akan diserang oleh pasukan yang berbetis kecil. Itu bukan zaman kita, nanti akan ada. Kita juga nggak akan bahas sekelompok orang yang akan menyerang Ka'bah dari pasukan awal sampai pasukan akhir, semuanya ditenggelamkan ke bumi. Itu bukan zaman kita. Entah zaman siapa, kita nggak saksikan kan? Termasuk kita juga tidak akan membahas antalidal ammatu rabbataha. Banyaknya budak-budak perempuan yang akan melahirkan tuannya. Itu bukan zaman kita. Entah zaman siapa. Belum kejadian kan? Nah, yang akan kita bahas adalah yang sedang kita saksikan. Dan itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita mulai dengan satu kalimat yang keluar berulang kali dari lisan Nabi. Apa? Ar-Ruwaibidah. Hari ini kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Munculnya, tampilnya Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah? Orang yang tidak tahu apa-apa tentang tafsir, tidak tahu apa-apa tentang hadis, tidak tahu apa-apa tentang fikih, tidak tahu bahkan kaidah bahasa Arab. Tapi dia tampil di hadapan kaum muslimin, seolah dia menjadi wakil kaum muslimin. Ya, dia berbicara ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini hak, ini batin. Sementara yang berilmu tidak tampil.
Coba di Indonesia ini, televisi nasional ya. Antum melihat Ustadz Hakim? Antum melihat Ustadz Yazid? Nggak ada. Yang tampil Ar-Ruwaibidah. Ya, yang internasional, umumnya kaum muslimin, kenal siapa Syekh Albani? Kenal siapa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin? Nggak kenal. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang kita saksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tampilnya Ar-Ruwaibidah. Siapa mereka? Ahlul bidah. Tidak syak lagi mereka adalah ahlul bidah. Ya, yang mereka ajarkan kepada kaum muslimin, yang mereka dakwahkan kepada kaum muslimin, bid'ah. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sederhana. Cukup jadi pelajaran bagi kita. Sangat sederhana. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melewati tanggal 12 Rabiul Awal? Ada yang bisa jawab? Nabi melakukan apa di tanggal 12 Rabiul Awal? Sekarang yang antum pasti sepakat jawab. Apa yang Nabi lakukan pada tanggal 1 Syawal? Semua antum bisa jawab. Anak kelas 6 SD bisa jawab. Apa yang dilakukan oleh Nabi di tanggal 1 Syawal? Beliau keluar rumah mengumandangkan takbir, lalu sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan khutbah 1 kali. Ya kan? Sepakat. Inilah sunnah. Inilah sunnah Nabi SAW. Sepakat. Sekarang, apa yang dilakukan oleh Nabi di pagi hari pada tanggal 10 Dzulhijjah? Sepakat. Nabi keluar dari rumah, mengumandangkan takbir, sholat 2 rakaat berjamaah, diteruskan dengan khutbah. Selesai khutbah, Nabi membiarkan para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi sendiri tidak mengucapkan, tapi beliau membiarkan. Dan ini adalah sunnah. Dan ini tidak bisa disimpulkan, oh berarti walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, belum tentu bid'ah. Buktinya Nabi tidak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi nggak ada yang mengatakan itu bid'ah, padahal Nabi tidak melakukan. Oleh karena itu, seandainya kita melakukan ritual-ritual tertentu, padahal Nabi tidak melakukan, mungkin saja boleh. Betul? Betul? Salah. Salah besar. Kenapa salah? Kenapa salah? Takrir. Takrir. Nah, mereka lupa ini takrir. Ya. Antum harus tahu sunnah Nabi bukan cuma satu. Yang menyebabkan adanya sunnah Nabi bukan satu. Perbuatan Nabi titik. Enggak. Sunnah Nabi itu muncul dari 4 hal. Bukan 1 hal, tapi 4. 1. Perbuatan Nabi. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi, itulah sunnah. Nabi sholat duha, itulah sunnah Nabi. Nabi sholat tahajud, qiyamul lail, itulah sunnah Nabi. Nabi sholat qobliyah ba'diyah, Nabi sholat qobliyah duhur, itulah sunnah Nabi. Nabi nggak ada riwayat melakukan qobliyah Jumat, itu bukan sunnah Nabi. Nabi melakukan sholat witir, itulah sunnah Nabi. Nabi tidak pernah melakukan sholat nisfu Sa'ban, itu bukan sunnah Nabi. Perbuatan. Ya. Yang kedua, selain perbuatan, nah ini mengulang gitu, ini pelajaran awal, ya, pelajaran dasar sekali.
Setelah perbuatan Nabi, yang kedua, ucapan Nabi. Ucapan Nabi, walaupun Nabi tidak melakukan. Ya. Ada ustadz mengatakan Nabi tidak pernah ada riwayat Nabi sholat tahiyatul masjid. Taruhlah ucapan ini benar. Saya nggak tahu, ya. Sepertinya kurang tepat. Taruhlah seandainya ucapan ustadz ini benar. Nabi tidak ada riwayat Nabi pernah melakukan sholat tahiyatul masjid. Apakah dengan demikian sholat tahiyatul masjid menjadi bid'ah? Nanti dulu, kan sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Yang kedua, ucapan Nabi, perintah Nabi dengan lisan beliau. Ketika beliau sedang khutbah Jumat, datang orang masuk masjid, langsung duduk. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Sholatlah dulu 2 rakaat. Sholat apa? Tentu tahiyatul masjid. Ini perintah Nabi. Sunnah? Iya. Walaupun tidak ada perbuatan Nabi, beliau pernah sholat tahiyatul masjid misalnya. Yang ketiga, tadi takrir. Takrir Nabi, diamnya Nabi, persetujuan Nabi. Memang Nabi tidak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi Nabi diam. Ketika para sahabat sambil salaman, bukan salaman khusus hari Id, tidak ada salaman khusus hari Id, tidak ada. Salaman ketika bertemu, sunnah bagi kita sesama muslim, ketika bertemu salaman. Nah, khusus 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, ketika salaman mengucapkan, para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi diam, Nabi tahu. Sunnah bukan? Sunnah ditakrir. Ditakrir. Ada yang mengatakan, ya siapa tahu kalau sekarang kita mengucapkan minal aizin wal faizin, siapa tahu ditakrir juga. Nggak bisa. Masa pakai siapa tahu? Apakah semua inisiatif sahabat, istihad sahabat dalam ibadah pasti dibenarkan oleh Nabi? Jawabnya, tidak. Antum masih ingat Al-Bara' bin Azib ketika beristihad mengganti lafaz Nabi diganti dengan lafaz yang lebih baik. Apa? Rasul. Kan lebih bagus Rasul daripada Nabi. Nabi kan 124.000, Rasul cuma 313. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Nabi, bagus. Kalau beliau disebut sebagai Rasul, lebih bagus. Kan Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad Nabi Allah, kan gitu. Nah, Nabi mengajarkan doa mau tidur yang panjang itu. Di dalam doa itu ada kalimat amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Kalimat ini diganti oleh Al-Bara' bin Azib dengan kalimat yang lebih baik. Apa? Amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus. Padahal yang Nabi ajarkan, aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Maksudnya sama, Nabi Muhammad SAW. Diganti yang lebih baik. Istihad Al-Bara' bin Azib. Nabi dengar, Nabi marah. Lihat. Nabi nggak setuju. Nabi tidak mentakrir. Nabi mengatakan, jangan engkau rubah apa yang keluar dari lisanku. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Al-Bara' bin Azib mengganti lafaz Nabi menjadi Rasul, dimarahi oleh Nabi SAW. Bagaimana kita mengganti salawat Ibrahim dengan salawat Nariyah? Kalau Nabi tahu, ya, kita tinggalkan salawat Ibrahim yang Nabi ajarkan, kita ganti dengan salawat Al-Fatih, salawat Tafrijiyah, salawat Nariyah. Bagaimana ini? Ya, maka tidak bisa. Faidah Ustadz tadi,
jika kita melakukan sesuatu, siapa tahu Nabi takkan nggak bisa. Sahabat aja dimarahi, apalagi kita. Ya. Nah, sekarang tadi 1 Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah. Sekarang bagaimana 12 Rabiul Awal? Apa yang dilakukan oleh Nabi di pagi hari atau siang atau sore atau malam pada tanggal 12 Rabiul Awal? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Jawabnya nggak ada. Nggak ada. Mana riwayat? Di depan mata kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Surat Ahmad. Apalagi hari ini, kan tinggal klik saja. Antum tulis saja Rabiul Awal, kan keluar semua tuh hadis-hadisnya. Mana coba? Apa yang dilakukan oleh Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal? Gak ada. Kalau 1 Syawal ada, kalau 10 Dzulhijjah ada. Bagaimana? Hari ini ada seseorang yang mengajarkan kepada kita, yang mengajak kepada kita untuk beribadah khusus, sholawatan khusus, zikir khusus, ceramah khusus, acara khusus di tanggal 12 Rabiul Awal. Apa kalau bukan Ar-Ruwaibidah? Bagaimana? Merasa lebih benar dari Nabi, merasa lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melakukan, kita melakukan. Menarik saya ucapan beberapa masyayikh yang berdialog dengan muridnya. Beliau mengajak dialog. Inilah ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu penuh dengan apa? Penuh dengan hujjah, dalil, argumen. Bukan cacian, bukan makian, bukan hinaan, bukan debat kusir. Ahlu sunnah penuh dengan dalil, hujjah, argumen. Oleh karena itu, orang yang duduk di majelis ahlu sunnah puas. Dia tidak mau ke sana kemari lagi. Beda dengan yang bukan ahlu sunnah. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Tidak puas. Saya kira antum tahu 3 fase yang dialami oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari Mu'tazilah, kemudian Kullabiyah. Nah, ketika di ahlu sunnah, diam beliau, puas beliau. Dan ada kitab yang menjadi saksi bahwa beliau berakhir di ahlu sunnah. Beda dengan Al-Imam Al-Ghazali. Tidak ada kitab sebagai saksi. Ya, saksinya hanya Sahih Bukhari yang ada di pelukan beliau saat beliau wafat. Artinya apa? Murid-muridnya mengatakan beliau di akhir kehidupan beliau rujuk kepada ahlus sunnah, kembali kepada ahlul hadis, meninggalkan filsafat. Tapi sayang, tidak ada kitab yang beliau tulis. Beda dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, ada Maqalatul Islamiyyin, ya, ada Maqalah ala Ahlus Saghar. Ini setidaknya kitab-kitab beliau yang menjadi saksi bahwa beliau berakhir dengan Ahlus Sunnah. Ya.